Selamat pagi anak didik kami, salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini muatan bahasa Indonesia dengan judul teks petunjuk. Nah, dengan tujuan agar anak didik kami mengetahui cara membuat teks petunjuk pada suatu benda atau alat yang akan kita gunakan. Nah, kita lanjutkan. Apakah pengertian teks petunjuk? Teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk, yaitu 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Berikut ini kita melihat petunjuk menanak nasi dengan menggunakan rice cooker. 1. Masukkan beras ke dalam panci lalu cuci. 2. Campurkan beras yang sudah dicuci itu dengan air secukupnya. 3. Masukkan panci berisi beras tadi ke dalam rice cooker, lalu tutup. 4. Colokkan kabel ke stop kontak. 5. Tekan tombol masak. Demikianlah salah satu penggunaan teks petunjuk pada suatu benda. Terima kasih. Baik, kali ini kita masuk mata pelajaran IPA. Subpokok kita yaitu perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak didik kami mampu memahami berbagai bentuk energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut beberapa contohnya. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika, rice cooker, oven, pemanas air listrik, solder, dan dispenser. 2. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, blender, mixer, mesin cuci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu pijar, neon, infokus, televisi, handphone, senter, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya televisi, bel listrik, radio, tape recorder, pengeras suara, dan lain sebagainya. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. 6. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. 7. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Benny makan memperoleh energi. Makanan diolah menjadi energi. Energi untuk bergerak. Demikianlah beberapa contoh perubahan bentuk energi. Baik, sekarang kita memasuki muatan IPS. Pokok bahasan kita yaitu
pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, anak didik kami mampu mengetahui atau menentukan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Berikut contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Yang pertama, 1. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Yang ketiga, kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Berikut contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. 1. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Contohnya bunga mawar. Yang ketiga, batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, pembuatan kertas, pembuatan perabotan rumah.